Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Asghar Kosasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah fenomena yang terjadi selama kurang lebih 2 tahun ini, yaitu pandemi COVID-19. Belum lama ini dunia telah digigirkan dengan masalah radikal dan teroris. Selang beberapa waktu, tiba-tiba dunia digigirkan dengan mewabahnya virus corona atau disebut dengan COVID-19 yang terjadi di Cina dan meluas di beberapa negara tanpa terkecuali di Indonesia. COVID-19 adalah virus jenis baru dengan penyebaran yang sangat cepat yang justru menimbulkan tanda tanya dan banyak pertanyaan. Terdapat wacana dalam pemberitaan di media massa bahwa pandemi COVID-19 adalah virus alami, dan ada pula wacana pemberitaan yang justru mempertegas bahwa COVID-19 adalah virus buatan manusia. Nah, sebelum membahas COVID-19 dalam 3 sudut pandang filsafat, yaitu positivisme, kritisisme, dan konstruktivisme, saya akan membahas definisi singkatnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu positivisme, yaitu aliran filsafat yang menyatakan bahwa pengetahuan yang benar hanya berasal dari ilmu alam dan tidak berkaitan dengan metafisika. Yang kedua yaitu kritisisme, adalah filsafat yang memulai perjalanannya dengan terlebih dahulu menyelidiki kemampuan dan batas-batas rasio. Lalu yang ketiga yaitu konstruktivisme, adalah suatu filsafat pengetahuan yang memiliki anggapan bahwa pengetahuan adalah hasil dari konstruksi manusia itu sendiri. Manusia mengkonstruksi pengetahuan mereka melalui interaksi mereka dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungan mereka. Nah, sekarang kita sudah mengetahui definisi dari positivisme, kritisisme, dan konstruktivisme. Selanjutnya saya akan membahas COVID-19 dalam perspektif positivisme, kritisisme, dan konstruktivisme. Argumentasi yang pertama yaitu argumentasi positivisme. Kaum positivistik dalam ilmu sosial beranggapan bahwa masalah dan dinamika masyarakat merupakan keniscayaan dan ketentuan bagi kepercayaannya, terlepas dari kesadaran masyarakat dibentuk secara alamiah atau natural yang berdasar pada fakta atau pengalaman-pengalaman yang telah didapatkan sebelumnya. Secara spesifik, individu atau masyarakat dianggap sama dengan alam yang memiliki hukum yang bersifat mekanis atau pasti. Positivisme menyatakan alam sebagai sumber pengetahuan yang benar yang didasarkan pada rasionalitas dan data empirik. Comte mengungkapkan bahwa ciri pengetahuan yaitu dengan membenarkan dan menerima gejala empiris sebagai sebuah kenyataan dan kebenaran, mengumpulkan, mengklasifikasi, dan memprediksi masalah sosial sesuai dengan aturan-aturan yang berdasar pada pengalaman mereka. Konstruksi pengetahuan berdasar pada aliran positivistik yang menganggap bahwa gejala-gejala alam yang berdasar pada pengalaman bersifat faktual, nyata, dan empiris. Hukum atau aturan sosial yang telah ditetapkan sebelumnya menjadi keharusan yang dilakukan masyarakat, menjadikannya terpaksa dan menerimanya. Di dalam ilmu sosial disebut dengan paradigma fakta sosial. Paradigma fakta sosial meliputi masyarakat dan alam yang merupakan bagian dari sistem sosial masyarakat. Di dalamnya terdapat aturan dan nilai-nilai hukum multidimensional yang meliputi politik, ekonomi, agama, budaya, keluarga, dan lain-lain. Aturan dan nilai multidimensional tersebut adalah sebuah keharusan yang dilakukan oleh masyarakat dalam merealisasikan kehidupan sosialnya. Hal ini senada dengan istilah positif dari bahasa Latin, yaitu positus yang berarti meletakkan, yang secara substansial segala urusan benar dan salah, patuh dan tidak patuh adalah ketentuan hukum atau aturan dan nilai yang telah ditentukan sebelumnya untuk individu atau masyarakat dan alam. Masalah pandemi COVID-19 atau disebut dengan virus corona merupakan virus secara alamiah.
menggerogoti masyarakat dunia. Masalah virus corona terbentuk secara alami yang berdasarkan pada argumentasi ilmiah. Realitas ini dibuktikan dalam berbagai penelitian ilmiah, salah satunya adalah dalam jurnal Nature Medicine yang ditulis oleh Dr. Christian Andresen, seorang profesor imunologi dan mikrobiologi. Data membuktikan bahwa perbandingan data sequence genom yang tersedia untuk strain coronavirus yang diketahui mempertegas validitas bahwa SARS-CoV-2 bersifat alamiah. Argumentasi positivistik kemudian relevan dalam menilai fenomena virus pandemi COVID-19 yang kian hari semakin meluas. Simpulan dari hasil analisis Dr. Christian Andresen bahwa genom untuk lonjakan protein pada virus corona sangat efektif untuk meningkatkan sel manusia yang memungkinkan hasil dari seleksi alam. Masyarakat dan alam tidak akan terhindar dari nilai-nilai dan aturan yang melingkupinya. Dalam paradigma fakta sosial, aturan multidimensional mempengaruhi individu dan masyarakat, hingga pada pemaksaan kehendak. Menyikapi COVID-19 yang semakin hari semakin urgensi, dibutuhkan penanganan yang sangat-sangat serius, yakni merealisasikan arahan aturan pemerintah, anjuran agama, dan tenaga medis dalam mengurangi infeksi penularan dari individu ke individu dan masyarakat, yakni dengan social distancing, lockdown, isolasi, karantina, work from home, serta meningkatkan imunitas. Fakta sosial selanjutnya adalah adanya anjuran agama Islam untuk menghindari wabah dan penyakit menular. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Jika kamu mendengar bahwa wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya beliau juga bersabda, Abu Salamah bin Abdurrahman berkata, "Saya mendengar Abu Hurairah dari Nabi SAW. Beliau bersabda, janganlah kalian mencampurkan antara yang sakit dengan yang sehat." Hadis riwayat Bukhari. Bagi aliran ini atau positivisme, wabah pandemi COVID-19 adalah sebuah virus yang berdasar pada hasil produksi alam dan manusia. Dialektika ini terjadi disebabkan alam dan seisinya. Manusia untuk alam saling membutuhkan satu sama lain. Ironisnya, jika manusia mendominasi alam dengan mengedepankan kerakusan dan keangkuhannya, maka sebaliknya alam akan berbalik mendominasi manusia dengan bencananya, yaitu pandemi COVID-19. Selanjutnya, argumentasi kritis. Berawal dari kritisme Immanuel Kant, bahwa rasio tidak dapat menemukan kebenaran, karena rasio tidak membuktikan. Demikian pula dengan pengalaman, tidak dapat selalu dijadikan tolak ukur kebenaran dan pengetahuan. Argumen Kant mengindikasikan bahwa terdapat penolakan atas argumen-argumen positivistik yang menggunakan rasionalisme dan empiris dalam melihat kebenaran sehingga membentuk pengetahuan. Dinamika dan masalah sosial dalam paradigma kritis mendefinisikan ilmu sosial sebagai suatu proses yang secara kritis berusaha mengungkapkan realitas struktur di balik ilusi yang dinampakkan dunia secara material. Kaum kritis beranggapan bahwa semua masalah dan dinamika sosial terjadi bukan secara alamiah yang berdasar pada rasionalitas yang empirik. Akan tetapi terdapat subjek tertentu sebagai aktor terjadinya masalah dan dinamika sosial ini. Max Horkheimer menyatakan bahwa teori kritis berpotensi kritis dan mengubah masyarakat secara keseluruhan. Intinya adalah fenomena masyarakat harus dikaitkan dengan sejarah dan fenomena masyarakat harus pula dikaitkan dengan semua disiplin ilmu sosial lainnya. Pun demikian, gagasan Immanuel Kant dalam Critique of Pure Reason untuk menyerang aliran positivisme yang hanya mengatasi masalah dengan menggunakan rasionalitas dan empiris
dan tidak menggunakan hukum logika sebab akibat. Senada dengan argumen tersebut, COVID-19 merupakan permasalahan sosial yang hidup dalam dinamika diskursus. Seringkali diwacanakan di media massa dengan narasi yang berbeda-beda. Kaum kritis beranggapan media massa dengan penyebaran berita atas dasar kepentingan individu, kelompok, atau negara. Hal ini kemudian diperkuat bahwa terdapat pemberitaan yang mengungkapkan bahwa virus corona atau COVID-19 tidaklah alamiah, akan tetapi virus buatan manusia melalui laboratorium. Dengan menggunakan analisis teori konspirasi sebagai pisau bedah, terdapat keanehan-keanehan dalam dinamika pandemi COVID-19 ini. Keanehan-keanehan tersebut diantaranya yaitu, pertama, belum cukup setengah tahun virus ini menyebar begitu cepat, mencapai puluhan negara yang telah terinfeksi. Lalu yang kedua, COVID-19 tidak mematikan seperti virus SARS dan MERS. Anehnya adalah media lebih suka memberitakan COVID-19 daripada SARS dan MERS dahulu, padahal sama-sama jenis virus corona. Berdasarkan pada keanehan tersebut, dalam analisis konspirasi mengenai COVID-19, bahwa virus tersebut adalah kiriman tentara militer Amerika untuk Cina, dan COVID-19 adalah senjata biologis Amerika untuk Cina. Meski belum terdapat bukti-bukti yang konkret untuk membenarkan argumen ini. Aliran kritis pada posisinya bertujuan untuk menggugat argumentasi yang hanya mengedepankan rasio dan data empirik, tanpa menggunakan logika hukum sebab akibat. Argumentasi kritis dalam teori konspirasi menganggap bahwa pandemi COVID-19 adalah ciptaan kelompok tertentu yang bertujuan mendominasi, menguasai kelompok masyarakat agar tunduk dan patuh kepadanya. Tujuan aliran ini kemudian relevan dengan apa yang diungkapkan Marxisme klasik, yaitu melawan segala bentuk penindasan dan kesewenang-wenangan, sementara dalam agama bahwa Islam mengutuk kelompok yang melakukan eksploitasi terhadap kelompok lainnya, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 137 ketika Fir'aun menguasai dan menindas negeri Syam dan Mesir. Konstruksi pengetahuan bukan hanya berdasarkan pada rasionalitas manusia, akan tetapi juga membutuhkan pengalaman manusia. Maka gabungan keduanya menurut Immanuel Kant adalah kritisisme, sebagai konklusi untuk masyarakat bahwa dalam menyikapi realitas pandemi COVID-19 sangat dibutuhkan pemahaman secara menyeluruh, yakni selain makhluk hidup, ini adalah hasil produksi alam secara alami ataupun buatan manusia melalui laboratorium. Tetapi secara ilmiah virus ini sangat berbahaya untuk manusia. Maka dibutuhkanlah penanganan untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu realisasikan aturan dan arahan pemerintah, taati anjuran agama, patuhi arahan tim medis, dan yang terpenting adalah jaga kesehatan, tingkatkan imunitas, kritis atas berita media sosial yang menimbulkan kepanikan dan stres, lalu menghindari hoax. Selanjutnya adalah COVID-19 dalam perspektif konstruktivisme, seperti definisi yang telah saya sampaikan di awal, yang pada intinya konstruktivisme ini memandang kebenaran secara subjektif dan relatif, juga bergantung pada suara mayoritas dalam menganggap kebenaran itu sendiri. Seperti halnya dengan COVID-19, benar atau tidaknya yaitu bergantung pada suara mayoritas. Seperti yang kita lihat sekarang dari dua argumentasi yang saya sampaikan tadi, yaitu dari argumentasi positivisme dan kritisisme, yang paling banyak adalah mendukung argumentasi dari positivisme, di mana COVID-19 ini adalah murni dari fenomena alam dan tidak ada kaitannya dengan konspirasi apapun yang ada di dunia. Baiklah, cukup sekian untuk video kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.